Karakter kartun yang sangat menyebalkan hingga merusak seluruh episode, bukan hanya adegannya. Bukan, saya tidak bicara tentang penjahat, tapi karakter yang ingin dibuat disukai serialnya, namun akhirnya dibenci semua orang. Awalnya mereka terlihat lucu dan menyenangkan, tapi setelah beberapa saat kamu mulai bertanya-tanya, kenapa sih mereka masih ada? Hari ini kita bahas karakter paling dibenci di dunia animasi yang merusak hubungan, episode akhir, bahkan seluruh serial. Bagaimana jika karakter favoritmu termasuk di sini? Maaf, mungkin memang sudah sepantasnya? Bonbon dari reboot Las Chicas Superpoderosas adalah contoh sempurna bagaimana merusak karakter yang sebenarnya sudah bagus di versi Bonbon yang asli. Dia pemimpin sejati, cerdas, tegas, seimbang, mampu memimpin tanpa kejam dan berpikir tanpa merasa unggul. Bos baru ini menyebalkan, tipe yang tak diinginkan siapapun di kantor. Bonbon hanya memerintah, bukan memimpin. Sebagai atasan, dia menjadi sok tahu dan menyebalkan, selalu mengoreksi dan memutuskan segalanya meski tak diminta. Setiap episode terasa seperti rapat kantor di mana dia selalu merasa benar dan acara ini seolah membenarkannya. Seakan jadi yang paling pintar membuatmu tak tersentuh. Hanya ada perintah tanpa kerja sama tim. Dan kalau ceramah Bonbon sudah tidak menginspirasi lagi, kamu akan dibuat stres oleh cewek muda ini yang menyamakan kecerdasan dengan otoritas dan otoritas dengan superioritas. Dan tentu saja, kalau ada sesuatu yang salah, itu bukan salahnya, karena dia sudah bilang sebelumnya, dasar narsis. Si Bonbon versi reboot. Dia bukan pemimpin kuat, melainkan pengendali dengan kompleks direktur utama. Perlu ditegaskan, kecerdasan tanpa empati tak berguna. Teman-teman Panda, dan dari situ kita beralih ke karakter lain yang selalu membagi pendapat. Panda dari kelompok heboh. Panda dibenci bukan karena otaku, suka media sosial atau sensitif, tapi karena dia simp dengan kompleks influencer. Dunianya hanya soal validasi. Dia butuh like, persetujuan, dan pengakuan bahwa dirinya istimewa, meski itu bohong. Setiap kali dia membantu, menurut dia, itu bukan karena kebaikan, tapi karena ingin tepuk tangan. Panda tidak ingin berbuat baik, dia ingin dilihat saat melakukannya, dia ingin pengakuan, pujian, komentar yang bagus, dan kalau tidak ada saksi, itu tidak berarti apa-apa. Contoh terbaiknya adalah episode diet di mana saudara makan sesuai sifat alami mereka. Pardo dan Polar menderita, sedangkan Panda justru pamer, menghakimi, dan mengkritik mereka seolah dirinya lebih baik. Dan tentu saja, akhirnya, kita tahu Tuan Disiplin diam-diam makan sesuka hati padahal pura-pura kuat demi citra di media sosial. Artinya seorang munafik profesional yang pakai wifi. Itulah yang membuatnya menyebalkan. Panda bukan orang jahat, tapi dia sangat bikin frustrasi. Dia mewakili sisi buruk keinginan dicintai di internet, bahkan dengan berbohong dan merendahkan orang lain. Dia bukan penjahat, tapi teman yang tak pernah kamu undang karena selalu menjadikan segalanya selfie. Angelica Marie lanjut ke Angelica Pickles dari Rugrats, yang dibenci karena jadi pengganggu dengan anggaran tak terbatas. Dia bukan hanya kasar, dia adalah manipulator profesional yang suka berbohong, mengancam, dan membuat trauma bayi. Dan dia melakukannya dengan keyakinan bahwa tidak akan ada apa-apa padanya, karena, ya, orang dewasa selalu percaya padanya. Selalu. Angelica menang bukan karena pintar, tapi karena sistem selalu mendukungnya. Dia merusak permainan, menghancurkan persahabatan, membuat anak-anak menangis, lalu pergi begitu saja dengan pita rambut rapi dan egonya membesar. Dia benar-benar penjahat. Ya, tapi menonton episode demi episode itu bikin frustrasi karena kamu sudah tahu apa yang akan terjadi. Dia akan menghancurkan segalanya, dia akan lolos begitu saja, dan tidak ada seorang pun yang akan belajar apapun. Dia adalah bukti hidup bahwa karma kadang-kadang mengambil liburan panjang. Mabel, baiklah, sekarang kita memasuki wilayah sensitif. Mabel Pines awalnya bukan dibenci, melainkan gadis imut penuh energi tak habis-habis. Masalahnya adalah serial ini mengubahnya menjadi gelembung yang tak bisa dihancurkan dan tahan peluru. Mabel mampu membuat kekacauan, memanipulasi banyak orang, dan mementingkan keinginannya sendiri. Naskahnya selalu berusaha menutupi, lalu Chobijita datang berkata, "Tidak apa-apa, ini Chobijita." Karakter Matt Pogem, ya seperti Matt yang salah.
Mereka jatuh ke titik terendah dan berubah. Dia salah, dia tetap sama karena tidak ada, tidak pernah ada. Dia tetap sama karena tidak ada. Seringkali dia disalahkan atas hal-hal di luar kendalinya, seperti Magedon yang aneh itu. Kiamat terjadi karena Mabel tak ingin musim panas berakhir. Keinginan egois yang berakibat dunia diambang kehancuran. Akhirnya, seperti biasa, Mabel menang. Bukan berarti dia jahat, tapi perlindungan naskah yang berlebihan membuatnya menyebalkan. Mabel selalu menang dan tersenyum, tak peduli seberapa besar bencana yang dia buat, sementara orang lain harus membereskan kekacauannya. Margarita selanjutnya, kita punya salah satu drama romantis paling toksik di Cartoon Network, Margarita, dari serial regular show, Margarita. Dia masuk sebagai cinta sejati Mordecai dan sejak awal sudah jadi naik turun emosi. Dia menolak Mordecai, memberi harapan, lalu menolaknya lagi, pergi ke universitas, dan meninggalkan Mordecai hancur secara emosional. Dia berusaha memperbaiki hidup, punya pacar, dan tampaknya mulai move on. Kejutannya, Margarita kembali seolah tak terjadi apa-apa, padahal dia tahu Mordecai sudah punya pacar, lalu pergi lagi. Dia masih punya sedikit rasa hormat secara emosional. Tentu saja dia tidak tinggal. Dia menerima perhatian, membuat Mordecai bingung, membiarkan dirinya dicintai, bertemu dengannya, membuat Mordecai benar-benar baper. Dan ketika semuanya meledak dan ada konsekuensi, dia menggunakan alasan klasik, lebih baik tidak, aku bingung. Dan hasilnya? Mordecai kehilangan CJ. Dia tampak seperti penjahat, merusak sekitarnya. Margarita pergi dengan tenang, tanpa rasa bersalah, seolah tak pernah memicu ledakan emosi Mordecai. Ingat, Mordecai bukan orang suci, dia hanya simp yang lulus cum laude. Margarita sadar kelemahan ini dan memanfaatkannya sesuka hati tanpa tanggung jawab. Ini manipulasi emosional dengan bicara manis dan pita di rambut. Rosa Chloe Carmichael Chloe tidak muncul di serial ini. Chloe tiba-tiba muncul seperti kesalahan Excel yang tidak tahu cara dihapus. Dia muncul di musim terakhir saat acara itu sekarat. Tampil sempurna, cemerlang, dicintai, berbakat, selalu tersenyum, hidup santai tanpa masalah nyata. Tapi yang anehnya, secara ajaib dia tetap membutuhkan Perry. Iya. Dibandingkan dengan Timmy yang hidupnya dieksploitasi, dihukum, diabaikan, dan trauma sejak usia 5 tahun, Chloe pada dasarnya seperti orang kaya yang punya banyak dopamin. Dia tidak berkembang, tidak tumbuh, tanpa kekurangan. Serius, dia selalu benar, tak pernah kalah, dan tak pernah belajar karena tidak perlu. Dia adalah Mary Sue yang sangat jelas, selalu unggul dari Timmy tanpa berusaha menyembunyikannya. Semua orang mencintai, memahami, dan merayakannya. Tapi sang protagonis justru jadi pengganggu di serialnya sendiri. Belum cukup masih ada Grillo yang menyebalkan. Mereka memaksa Timmy berbagi Cosmo dan Wanda, melanggar aturan yang sudah lama dihormati serial ini. Semua sia-sia demi memasukkan gadis sempurna itu, padahal banyak penggemar tahu akhir sebenarnya ada di Cazadores de Canales. Semua yang datang setelahnya sampah. Chloe bukan karakter, melainkan gejala akhir dari serial yang sudah kehilangan jati diri dan tujuan ceritanya. Timmy, kasihan, sudah melewati penjahat, guru, aturan sihir, dan Perry, tapi tetap tidak bertahan. Kepada Chloe Carmichael Caillou. Sekarang, mari lanjut ke satu lagi yang sering diperdebatkan setengah hati, padahal semua tahu dia sangat menyebalkan. Caillou dibenci bukan karena dia anak-anak, tapi karena dia eksperimen sosial. Apa jadinya jika seseorang tak pernah dididik? Anak itu menangis, berteriak, mengamuk, memanipulasi emosi orang dewasa, dan membuat ulah sampai tingkat kiamat. Dan apa yang dia dapatkan? Perhatian, pengertian, dan hadiah? Tidak pernah ada batasan. Seluruh alam semesta, semuanya menyesuaikan diri dengan ulahnya, seolah-olah itu adalah hukum alam. Yang mengesalkan, serial ini ingin dianggap mendidik dan mengajarkan nilai-nilai, padahal tokoh utamanya justru melakukan sebaliknya, namun tetap menang. Caillou belajar bahwa menangis itu berhasil, berteriak itu berhasil, memposisikan diri sebagai korban itu berhasil, dan jika kamu cukup ngotot, orang dewasa akan menjadi seperti peliharaanmu.
Ini bukan fantasi berlebihan seperti kartun lain, melainkan kenyataan tidak nyaman yang pernah kita lihat di supermarket, pesawat, atau rumah orang lain. Dan itulah sebabnya hal ini sangat mengganggu, karena ini bukan sekadar kartun. Ini nyata, bro. Ini benar-benar terjadi bahkan pada sepupumu yang berumur 5 tahun dan kamu tahu itu. Kayu tidak tumbuh, tidak berubah, apalagi menjadi lebih baik. Dia tetap sama menyebalkannya dari episode ke episode, dilindungi oleh orang tua yang tampak lebih bodoh daripada Kailu. Dan disitulah letak masalah sebenarnya. Serial ini bersikeras bahwa Kailu adalah contoh yang baik. Padahal sebenarnya dia adalah alasan kenapa banyak orang dewasa bilang tidak, sama sekali tidak mau punya anak. Dia bukan penjahat dan bukan monster, dia lebih buruk, dia adalah anak yang tidak pernah diajarkan bahwa dunia ini tidak berputar di sekelilingnya. Itu teman-teman, lebih menakutkan dari kartun horor apapun. Patricio Estrella. Ya, saya tahu, tenang Monchito, sebelum kamu menangis, bolehkah kita klarifikasi sesuatu? Dulu Patricio disukai karena kebodohannya yang lucu dan tidak tahu hari tapi hatinya baik. Masalahnya, seiring waktu, Patricio berhenti menjadi polos dan berkembang, tapi ke arah yang buruk. Dia berubah dari orang bodoh yang baik hati menjadi idiot yang secara fungsional berbahaya. Karena Patricio bukan hanya bodoh, dia juga egois dan tidak bertanggung jawab. Jujur saja, dia juga sangat jahat pada Bob Esponja yang sudah memberi segalanya. Rumah, makanan, hewan peliharaan, bahkan keluarga. Dan tetap saja, Patricio selalu berhasil menghancurkan hidupnya dan berpura-pura jadi korban. Dan yang paling parah, dia selalu menang seperti kecoa nuklir. Dulu, leluconnya adalah Patricio nggak ngerti apa-apa. Tapi sekarang leluconnya jadi, "Wey, udahlah." Dan yang paling parah, nggak ada yang berani menghentikannya. Patricio melakukan kebodohan besar-besaran. Bob yang menanggung akibatnya. Tapi alam semesta malah memberinya hadiah seolah dia jenius yang tak dipahami. Itu bukan humor lagi, tapi benar-benar membuat frustrasi. Patricio adalah contoh apa yang terjadi jika satu sifat dilebih-lebihkan hingga jadi tak tertahankan. Mereka terlalu memaksa membuat dia tampak bodoh hingga karakternya jadi tidak lucu. Dia makin menyebalkan dan tetap berenang di sana tanpa konsekuensi. Scrappy dan untuk menutupnya, Scrappy-Doo. Selama bertahun-tahun dia jadi karakter paling dibenci di animasi, dan itu tidak berlebihan. Ironisnya, Scrappy lahir dari niat baik karena Hanna-Barbera merasa formula Scooby-Doo sudah usang dan perlu dimodernisasi. Ide cemerlang mereka adalah menghadirkan anjing kecil, cerewet, hiperaktif, dan percaya dirinya pemeran utama, meski tak diminta. Scrappy dan Scooby-Doo akhirnya datang. Semua orang pun berkata, "Apa itu?" Mengapa orang tidak suka anjing yang sok pahlawan? Mereka lebih pilih geng misteri, bukan Scrappy. Dia suka berteriak, mencampuri urusan orang, dan membuat keadaan tidak seimbang. Dia merasa berani padahal tidak, berenergi seperti anak kecil yang menyebalkan dan tak diundang ke pesta, tapi tetap masuk dan berteriak-teriak. Menariknya, budaya pop tidak mengabaikannya, malah membuatnya jadi meme hingga akhirnya ia menjadi penjahat di film live action pertama. Mysterio siap mengejeknya, bahkan Cartoon Network juga membuat lelucon tentang kebenciannya. Daftar karakter paling dibenci di dunia animasi sudah selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar karakter yang paling kamu benci. Sampai jumpa di video berikutnya.